Di sini kita lanjut lagi terkait pembuatan aplikasi microservices. Untuk di sini saya sudah membuat sampel ya, untuk aplikasi microservice-nya. Di sini ada akun service, ada discovery service, ada gateway service, dan transaction service. Bagi teman-teman mungkin kalau untuk mau melihat full source code-nya itu ada di sini, ada di GitHub pribadi saya, ada di Muhammad Nirwansyah Minibank. Nanti kemungkinan saya akan cantumkan URL, link projectnya. Mungkin di sini saya akan bedah satu-satu dulu ya. Bedah satu-satu dulu terkait project yang telah saya kerjakan. Di sini saya membuat sampel terkait mini bank apps. Terkait yang pertama di sini, saya ada modul namanya account service. Account service di sini terdiri dari beberapa package ya, ada common, config, controller, ada DTO, entity, dan repository. Untuk common di sini sendiri, saya bikin berupa common handler ya, yang nantinya di sini ada berupa request response, yang dimana nanti saya tinggal panggil aja nih kelas interface-nya di service atau handler ya yang akan saya implement. Di sini ada contohnya ya. Di sini saya buat sampel, ada akun number generator, ada create account, kemudian ada credit account handler, ada debit, ada get account. Mungkin di sini saya jelasin satu-satu dulu. Di sini ada account number generator, di mana nih account number generator ini berfungsi untuk ngebuat random ya, random account number atau nomor rekening. Di sini saya bikinnya simple aja dulu, jadi nggak ada ngehit ke database ya. Jadi di sini saya cuman bikin random aja. Mungkin nanti teman-teman bisa ya, bisa dibuat lebih custom lagi atau advance yang nantinya bisa nge-query ke database apakah nomor tersebut sudah ada di database atau belum, seperti itu. Kemudian di sini ada terkait nge-create account. Di sini ada pembuatan account number, membuat akun ya. Di sini ada request responnya. Di sini saya membuat request menggunakan record, yang dimana requestnya ini berupa owner name aja, yang nantinya owner name itu bakal kita isi ya. Di sini ada owner name, kemudian di sini ada set balance, di sini ada set statusnya aktif, kemudian di sini ada set created-nya itu berdasarkan tanggal sekarang, seperti itu. Kemudian bisa dilihat lagi di sini juga saya nggak balikin beberapa respon ya, seperti akun number, owner, dan berupa balance ya. Balance itu terkait saldo ya, saldo awalnya. Kemudian di sini ada service credit, yang dimana service credit ini berupa service untuk proses ya, untuk proses menambahkan saldo lah gitu, saldo ke rekening atau ke akun ID, seperti itu. Jadi di sini saya ngebikin service credit itu ada di sisi account service. Bisa dilihat ya, di sini ada proses nge-query berupa akun ID. Jika akun ID-nya itu statusnya aktif, atau akun status tidak aktif, saya akan ngebalikin errornya itu berupa akun tidak aktif. Sementara saya balikin runtime, nanti teman-teman juga bisa nge-custom yaitu menggunakan global error controller, ataupun nanti bisa juga di custom statusnya apakah 404 atau 400 atau sebagainya. Di sini saya ngesetnya global dulu ya. Saya menggunakan throw new runtime exception. Kemudian di sini ada akun balance berupa saldo yang ditambahkan ya, atau amount, jumlah ditambahkan. Kemudian di sini ada status field update add berupa field update. Kemudian di sini akan proses save atau update ya. Di sini saya juga akan ngebalikin respon datanya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada service debit. Sama, ini mirip sebenarnya seperti kredit, cuma kalau debit ini kan dia mengurangi saldo.
Karena bisa dilihat sini ketika account balance di sini akan mengurangi saldo yang di input gitu. Misalnya balance-nya itu 1 juta, terus amount yang dikirimkan itu 500.000, berarti 1 juta dikurang 500 seperti itu. Sama dia juga akan berproses update-nya berapa, tanggalnya ya, tanggal sekarangnya. Kemudian di sini juga ada proses ngebalikin respon datanya seperti itu. Kemudian di sini juga ada service untuk apa namanya, nge-query ke table account untuk mencari akun berdasarkan akun ID-nya seperti itu. Di sini saya simpel aja ya bikinnya ya, dia mencari by ID. Kalau misalnya datanya nggak ketemu, tinggal dibalikin aja datanya menjadi not found seperti itu. Mungkin nanti teman-teman juga bisa lebih advance ya, entah itu menggunakan account ID, kemudian dikombinasi dengan statusnya, apakah statusnya itu aktif atau tidak aktif gitu. Karena sih saya pikirnya simple aja dulu untuk nemuin konsepnya seperti itu. Kemudian di sini ada package config ya. Di sini saya package config ini untuk apa namanya, nge-config Open API ya, atau Swagger. Nanti kita sih juga pakai Swagger teman-teman yang untuk proses dokumentasi API-nya. Di sini simpel aja, cuman seperti ini ya, cuman bikin title dan informasi server yang kita gunakan, karena di sini saya masih menggunakan lokal ya, local environment. Kemudian sini ada controller. Controller di sini ya berupa endpoint ya, endpoint yang nantinya endpoint ini akan kita consume ya di another microservice, di microservice lain. Di sini saya manggil beberapa service atau handler yang udah saya buat seperti seperti create account, terus debit account, kemudian ada credit account dan get account seperti ini. Bisa dilihat teman-teman ya, di sini saya menggunakan bawaan dari Open API information. Nanti ketika kita running si Spring Boot-nya, kita akan mendapatkan beberapa informasi lah. Misalnya kayak 200 itu akun bersih terbuat, kemudian di sini ada sample responnya, kemudian di sini ada sample requestnya seperti itu. Nah ini nantinya teman-teman juga bisa nge-custom ya, mau seperti apa responnya, terus request juga mau seperti apa. Kemudian di sini ada endpoint pilotnya, di sini create. Bisa dilihat ini ada accounts, kemudian sini ada create, berarti kita harus ngehitnya itu endpointnya accounts terus create. Di sini saya manggil create account handler request seperti ini. Kemudian di sini juga ada endpoint atau API debit. Sama di sini juga saya pakai bawaan dari Open API untuk membuat informasi Open API-nya yang nanti di sisi Swagger. Kemudian di sini saya juga nge-create sample request-nya. Di sini ada ada account ID, kemudian ada amount. Kemudian di sini ketika dipanggil kita manggilnya debit account handler, di sini request. Sama sih untuk request saya di sini menggunakan record, tinggal panggil aja account ID dan amount-nya. Kemudian habis debit di sini kita ada proses namanya kredit ya, untuk API kredit. Sama di sini di sini saya manggil API atau service kredit untuk endpointnya seperti ini, bisa dilihat. Kemudian di sini ada proses namanya inquiry get account, bisa dilihat teman-teman seperti ini ya untuk endpointnya. Jadi saya manggil get account. Oke. Kemudian habis controller, di sini saya ada bikin ya beberapa package seperti DTO. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, DTO itu data transfer object. Di sini berupa request respon yang akan kita gunakan untuk menghandle service yang telah kita buat. Jadi semisal di sini saya membuat credit account respon. Di sini saya responnya itu respon yang kita butuhkan nantinya gitu, seperti akun ID, terus ada akun number, terus ada owner name, ada balance, kemudian ada update ad-nya kapan.
Kemudian di sini juga ada sampel requestnya. Di sini ada sampel request get account request. Di sini sama. Di sini cuman manggil UUID, account ID. Nanti di sini akan proses nge-query ya berdasarkan akun ID-nya apa. Kemudian di sini ada entity. Entity-nya di sini saya simpel aja ya, cuma bikin table accounts. Table account berupa apa namanya? Table yang untuk menyimpan informasi akun ya, seperti account number, terus owner name-nya atau nama pemilik ya. Kemudian sini ada balance, kemudian sini ada status, kemudian ada credit add dan updated add. Di sini status saya simple aja, bikinnya pakai apa? Kelas enum ya. Jadi cuma ada aktif, suspend sama close. Hanya seperti itu. Kemudian setelah ada entity, di sini ada package namanya repository. Untuk package repository sama, di sini cuman simpel aja ya. Di sini cuman bikin JPA repository accounts dan kita panggil tipe data primary key-nya apa. Tadi kan di sini tipe data primary key-nya dia UUID ya. Jadi di sini kita perlu ngeset dulu untuk primary key-nya berarti UUID, seperti itu teman-teman. Dan kemudian untuk config ya yang ada di resources, karena di sini saya menggunakan Flyway, bisa dilihat teman-teman. Di sini saya juga menggunakan Flyway dan database Postgres. Oke, Flyway. Wah, sih teman-teman. Di sini kita perlu nambahin namanya library Flyway. Kalau untuk teman-teman untuk apa namanya ngebuat table ya, table yang akan kita buat di database nanti, jadi teman-teman perlu nambahin library namanya Flyway untuk proses migrate-nya. Kemudian di sini ada file version 1. Di sini apa namanya, karena di sini saya ngebikin primary key-nya itu menggunakan UUID, jadi saya untuk proses di Postgre-nya itu harus create extension dulu nih berupa PG Crypto ya. PG Crypto yang nantinya ketika dia nge-starting Spring Boot awal-awal dia akan nge-create extension terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian di sini ada version 2. Version 2 itu di sini saya cuma bikin table aja teman-teman ya. Tablenya itu berupa account. Di sini ada ID, UUID sebagai primary key. Di sini saya buat ya gen random UUID. Jadi ketika kita nge-create sampel data, nanti datanya itu akan berupa UUID untuk primary key-nya. Kemudian ada account number, ada owner name, ada balance, ada status, ada created add, ada updated add, seperti itu teman-teman. Oke, di sini berupa akun service, hanya itu aja untuk package-nya. Kemudian di sini ada proses config-nya. Oke, untuk config YAML atau properties-nya seperti ini teman-teman ya. Di sini saya menggunakan PostgreSQL. Di sini saya menggunakan PostgreSQL, jadi saya bikin database namanya microservice account. Bisa dilihat teman-teman ya di sini untuk sampel database-nya. Oke. Di sini karena saya sudah buat sebelumnya ya, nanti mungkin ketika testing kita akan apa namanya nge-clean dulu paling untuk data-datanya, seperti itu teman-teman. Di sini untuk tabel-tabelnya. Nah, karena kita menggunakan apa namanya menggunakan Flyway, di sini nanti akan ngebentuk nih otomatis tabelnya. Jadi di sini table Flyway itu untuk proses versioning sih teman-teman. Bisa dilihat. Nah, di sini untuk table Flyway-nya cuma seperti ini ya teman-teman. Jadi dia cuma memproses table-table atau file-file yang kita initiate di dalam project. Misal tadi di file projectnya ini kita set create table, dia akan nge-record di dalam table Flyway berupa record gitu kan, record data. Kemudian di sini ada table account. Oke, di sini bisa dilihat. Nah, ini table account ini berupa data-data account aja ya. Untuk sementara paling ini coba saya delete terlebih dahulu untuk nanti kita proses testing ya teman-teman. Ini kita delete terlebih dahulu. Oke. Kemudian habis database
microservice account. Di sini saya ada ngebuat namanya microservice transaction, bisa dilihat. Untuk tabel-tabelnya masih sama, kita ada flyaway, kemudian ada tabel transaksi. Oke, untuk di sini karena saya sudah bikin ya, jadi sementara saya coba delete aja dulu datanya ya teman-teman ya, untuk nanti kita kebutuhan testing. Saya delete dulu. Oke, kita lanjut lagi ke dalam project yang tadi. Setelah ngebikin modul akun service, di sini saya ngebikin namanya modul atau service transaction service. Untuk package-nya juga mirip-mirip ya, cuma karena di sini transaction service akan ngehit ya, akan ngehit ke akun service, saya di sini bikin package baru namanya client. Nah, kalau teman-teman aware bisa dilihat di sini ya. Di sini kan ada transaction service, terus ini ada akun service. Nah, nanti si siapa transaction service ini akan proses namanya ngehit ya, nge-call API ke akun service untuk ngedapetin data yang dibutuhkan seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman, saya ngebuat package baru namanya client. Kemudian di sini ada apa namanya kelas namanya akun client. Di sini saya manggil atau ngehit API yang dari sisi akun service saya panggil di sisi transaction service, seperti akun kredit, terus ada akun debit sama akun get account seperti itu. Nah, di sini saya bikinnya pakai web client ya teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa dikondisikan ya atau disesuaikan, misalnya mau manggil pakai REST template juga bisa, atau pakai OK HTTP client juga bisa, atau pakai retrofit juga bisa. Tapi yang saya sarankan kita menggunakan standar Spring, Spring Boot yang sekarang ya, karena yang direkomend dari Spring itu kan pakai web client ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan web client seperti itu teman-teman. Di sini ada web client config-nya. Sebenarnya mirip-mirip ya seperti REST template. Dan karena di sini kita menggunakan microservice ya, menggunakan bawaan dari Spring Cloud. Di sini saya menggunakan annotation namanya load balance, yang nantinya ketika kita ngehit kita bisa apa namanya ngehit API ke akun service, kita cukup panggil nama service-nya aja teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngehit portnya apa atau IP-nya gitu, karena kan IP juga bisa berubah nantinya ya kalau ketika nanti kita naik ke staging atau ke production seperti itu teman-teman. Nah, di sini manggilnya cukup HTTP akun service. Nanti di sini kita tinggal tambahkan atau tinggal kita concat ya, HTTP account service. Di sini apa? Misalnya akun slash kredit, di situ terus ada akun slash debit ya kan. Terus ini ada akun slash get account seperti itu teman-teman. Kemudian ini juga sama, ada comment juga apa namanya mirip-mirip ya seperti di modul akun tadi. Di sini saya hanya ngebuat transfer ya, proses transfer. Bisa dilihat teman-teman. Untuk transfer di sini secara logiknya di sini ada proses saya bikin namanya entity transaction. Di sini saya isi table transaction berupa ID, kemudian ada from account ID, terus ada to account ID, terus ada amount, sama ada transaction status. Transaction status di sini sama saya bikin berupa random aja. Nanti teman-teman juga bisa dikondisikan ya, atau mau di custom atau mau ditambahin itu juga boleh. Kemudian kita lanjut lagi di transfer command handler. Di sini saya ada proses nge-initiate dulu ya. Jadi ketika ada proses transfer terjadi, saya ada proses nge-save dulu, nge-save data ke dalam table transaksi. Jadi saya bikin dulu nih account ID-nya account ID-nya berapa, terus from account ID-nya apa, terus to account ID-nya apa, sama amount-nya apa, kemudian sama transaction status itu apa. Kemudian sini ada proses created add. Ini kita initiate tanggal sekarang aja, kemudian kita lakukan save. Oke. Setelah di initiate, kita di sini akan proses manggil ya, proses
ke klien ya, akun klien, yang dimana akun klien di sini saya nge-hit ngecek dulu nih apa fromnya, ngecek akun ID-nya itu ada atau enggak gitu kan. Kalau misalnya dia ada, dia akan ngebalikin lah gitu, ngebalikin data responnya. Di sini juga saya ada proses ngehit ke akun klien, tapi ini berupa to-nya ya, to account-nya. Ngecek dulu akunnya yang dituju itu ada atau enggak. Jadi intinya ngeceknya itu from akunnya itu dicek, sama to account itu dicek. Kemudian di sini ada proses debit ya. Proses debit ini yaitu proses pengurangan duit atau uang dari sumber dananya atau sumber akunnya. Kemudian di sini ada proses kredit. Proses kredit itu di mana proses penambahan jumlah account dari akun yang dituju, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada proses set status transaction. Kalau misalnya dia berhasil gitu kan, di sini akan saya put statusnya menjadi complete. Kemudian di sini akan saya update juga statusnya menjadi updated now, seperti itu. Dan ini responnya kurang lebih seperti ini untuk DTO-nya atau record ya. Di sini sih kita balikin UUID from account ID, terus ini ada to account ID, terus di sini saya ngebalikin from owner name-nya, di sini juga ada string to owner name-nya, seperti itu. Kemudian ada amount dan completed add-nya. Oke. Setelah bikin logic untuk after save di sini saya juga ada proses handling ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa explore ya, atau nambahin atau custom sesuai kebutuhan, karena di sini saya baru global aja nih untuk nangkep errornya gitu kan. Jadi di sini saya sementara untuk nangkepnya saya taruh di try catch ya. Ketika dia gagal transaksi atau gagal transfer, di sini saya coba log error dulu, dia failed to save atau transfer. Mungkin di sini bisa kita tambahin juga ya untuk errornya, misalnya di sini .get message untuk lebih detailnya. Kemudian di sini ada proses update juga ya untuk status transaksinya. Dia kalau misalnya masuk ke try catch ini, dia akan ditangkapnya sebagai gagal ya atau fail, seperti itu. Kemudian kita save. Oke, di sini untuk balikan datanya ya, kalau misalnya dia gagal, dia akan ngebalikin data from account ID sama data to account ID. Kemudian owner name-nya itu string kosong, terus to owner name-nya string kosong, dan command-nya itu kita input, sama completed-nya kita initiate 0, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian transfer command handler udah kita buat. Kemudian di sini ada sama ya, untuk config kita pakai open API. Sama untuk config-nya kita mirip-mirip sama kayak akun service. Kemudian di sini ada transfer controller. Oke, transfer di sini sama ya, di sini saya menggunakan open API untuk proses dokumentasinya. Di sini untuk sampel payloadnya teman-teman ya, untuk sampel payload di request bodinya seperti apa. Di sini seperti from ID, terus ada to account ID, kemudian di sini ada from owner name-nya apa, kemudian di sini ada to owner name-nya apa. Nah, ini sampel responnya teman-teman ya. Ketika ini responnya berhasil, dia akan ngebalikin data seperti ini, seperti itu. Kemudian di sini ada API transfer ya. Di sini untuk request bodinya di sini saya hanya mengirimkan akun ID-nya aja, kayak seperti from account dan to account-nya. Nah, ini from account-nya itu berupa UUID, kemudian di sini to account-nya juga berupa UUID. Ya, nantinya from account dan to account ini akan diproses terlebih dahulu, proses inquiry-nya ya, seperti itu. Kemudian di sini ada amount-nya. Misalnya di sini amount-nya misalnya 50.000, dan di sini nanti untuk proses pendebetannya katakanlah akun A ini akan didebit 50.000, dan untuk akun ini akan dikreditkan 50.000, seperti itu teman-teman. Oke, di sini untuk contoh transfer controllernya, dan di sini untuk DTO-nya ya teman-teman ya, bisa dilihat untuk DTO-nya ya sesuai kebutuhan aja.
Di sini untuk recordnya saya bikin akun respon. Untuk respon seperti ini, ada akun ID, ada akun number, ada owner name, ada balance, kemudian ada updated ad. Kemudian di sini ada credit request karena kita nanti akan nge-hit ke klien ya. Jadi kita butuh payload yang kita butuhkan seperti ini teman-teman. Ada akun ID dan ada amount. Di sini ada debit request juga sama. Kemudian di sini ada get akun request. Kemudian ada di sini transfer request dan di sini ada transfer respond. Dan sini saya bikin entity, ada table transaction. Bisa dilihat teman-teman ya. Untuk table transaction di sini yang sudah saya initiate sebelumnya di Flyway. Jadi di sini ada ID, terus ada from account ID. Ya kan, ada from account ID, kemudian ada to account ID sama amount, kemudian ada status transaction di sini. Kemudian ada created ad dan completed ad seperti ini teman-teman. Dan di sini sama ya untuk status berupa enum, kemudian sini ada repository sama standar aja menggunakan si JPA. Di sini kita initiate tipe data UID-nya itu sebagai primary key-nya ya, primary key-nya UID. Kemudian di sini kita initiate kita pasangkan table transaction seperti teman-teman. Dan sama ya di sini saya karena menggunakan Flyway, di sini kita ini terlebih dahulu untuk proses extensionnya ya, untuk pakai cryptonya untuk proses UID-nya. Kemudian di sini untuk version 2-nya untuk proses create table. Jadi ada ID, from, to, amount, transaction status, created ad dan completed ad seperti ini. Kemudian karena di sini kita ngebikin aplikasi microservice, di sini kita wajib namain teman-teman ya. Di sini saya namainnya transaction service. Kemudian di sini server portnya itu 9191. Nah, untuk yang akun ID juga sama. Di sini kita initiate juga namanya akun service. Kemudian untuk server portnya itu 9090. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Dan mungkin karena kita bikin aplikasi microservice dan nantinya service-service kita akan terregistry ya ke dalam Eureka, ini kita wajib pasang juga teman-teman ya, enable discovery client-nya. Kemudian di sini juga saya pasang juga di akun service enable discovery client. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya coba kita demokan dulu ya teman-teman. Jadi untuk ngejalanin project ini, pertama-tama kita running terlebih dahulu si discovery service-nya. Untuk discovery service di sini teman-teman nanti bisa pakai ini ya untuk kebutuhan di lokal. Saya di sini pakai Eureka server. Kalau nanti teman-teman masuk ya, misalnya di startspring.io, semisal di sini nanti teman-teman cari aja namanya Eureka ya, ada Eureka server, ini buat proses Eureka servernya. Dan untuk Eureka kliennya kayak semisal di account service, di sini ada account service, dia hanya menggunakan Eureka client. Nah ini Eureka client. Nah ini kita close dulu. Kalau untuk yang client berarti kita cari yang namanya Eureka client. Nah di sini teman-teman ya, kita cari. Nah di sini ada namanya Eureka client. Nah seperti ini teman-teman. Nanti tinggal kita copy paste saja di dalam sini, di dalam akun service. Kalaupun nanti yang di discovery, teman-teman bisa coba aja di generate project ya, tadi di startspring.io, bikin dia namanya Eureka server untuk dependencies-nya. Kemudian coba kita running terlebih dahulu ya. Oh ya, untuk config-nya seperti ini aja teman-teman ya, simpel aja. Ini server portnya 8761. Kemudian ada proses Eureka client registered with client false. Kemudian ada Eureka client fetch registernya juga false. Ini coba kita running dulu. Oke. Oke. Dia berhasil running ya teman-teman ya. Dia running itu di 8761. Coba kita buka terlebih dahulu di sini localhost 8761. Nah, kalau ini ketika berhasil dia akan munculin tampilan dashboardnya teman-teman ya. Karena di sini belum ada service yang up atau naik, dia akan kosong, no instance available. Oke. Kemudian coba kita running dulu yang si akun service-nya ya.
akun service coba kita running terlebih dahulu. Oke, di sini bisa ketahuan teman-teman ya. Ketika dia berhasil, ada proses discovery client akun service, dia akan ke registry ya, akan ke register di sisi Eureka. Nah, di sini ketika kita refresh, nah di sini akan muncul microservice kita, akun service, dia akan terregister di sisi dashboardnya Eureka. Kemudian kita coba running si transaction service. Oke, kita running lebih dahulu. Oke, telah berhasil teman-teman ya. Di sini dia running di 911, kemudian di sini juga ada message logs-nya, discovery client transaksi, register service, dia statusnya up. Di sini juga statusnya juga up. Kemudian coba kita refresh lagi. Nah, dia akan nambah nih teman-teman. Ada akun service dan transaction service. Nah, untuk apa namanya? Diagram di sini ya teman-teman bisa dilihat. Di sini kan saya bikin namanya ada discovery service atau Eureka, terus ada gateway, ada akun service, ada transaction service. Nah, di mana masing-masing microservice ini dia akan connect sini ya, akan connect ke sini. Kemudian juga transaction service juga akan connect ke sini, ya kan? Bisa dilihat dia akan connect nih ke dalam dashboard si Eureka yang nantinya si akun service dan transaction service ini ketika saling komunikasi kita tidak perlu lagi menggunakan IP ya, jadi kita cukup menggunakan hostname-nya aja. Misalnya tadi hostname-nya akun service, tinggal kita panggil http akun service ataupun http transaction service. Nah, untuk akun service dan transaction service di sini dia udah berhasil ke register di dalam Eureka. Kemudian kita masuk ke dalam gateway ya. Nah, di sini untuk gateway service sendiri nantinya ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat diagram di sini, gateway ini kan berfungsi untuk request handling ke beberapa microservice ya. Misalnya dari gateway service mau nge-hit ke akun service, atau gateway service ini mau nge-hit ke akun service. Jadi nantinya nih front end ataupun klien ya, dia ketika nge-hit ke akun service atau transaction service, dia akan melalui satu pintu sih teman-teman, akan melalui satu pintu yang namanya gateway service. Jadi nanti si klien nggak perlu tahu nih URL dari akun service itu apa sama URL dari transaction service itu apa. Jadi yang cukup klien tahu itu yang nge-hit melalui gateway service aja gitu. Jadi cukup melalui satu pintu aja, nanti dari gateway yang akan nge-manage-nya gitu melalui akun service atau ke transaction service seperti itu teman-teman. Oke. Untuk gateway service sendiri di sini saya menggunakan Spring Cloud Gateway ya teman-teman ya. Spring Cloud Gateway atau Gateway Server MVC. Bisa dilihat teman-teman ya. Nanti bisa coba diambil aja dari GitHub repository saya. Seperti ini. Kemudian di sini juga ada proses handlingnya juga. Untuk proses handling ini berupa fallback aja sih teman-teman. Jadi saya bikin custom gitu sih, kalau misalnya transaksinya itu gagal ya, atau dalam arti ketika di gateway service ini kan akan connect ke discovery juga ya, sama nih akun service juga akan connect ke discovery service dan transaksi juga. Ketika dari gateway ngehit ke transaction, ketika transaksinya ini gagal atau misalnya lagi down, misalnya dia nggak nyala lah gitu servicenya, dia nanti akan ngebalikin transaction service currently unavailable seperti ini. Jadi nanti kita bakalan munculin JSON errornya lah gitu. Ketika klien ngehit gateway service, misalnya ngarah path-nya itu ke transaction service, kalau misalnya transaction service itu ada down, dia akan ngebalikin data seperti ini teman-teman. Oke, untuk config-nya kurang lebih seperti ini. Di sini ada Spring Profile Dev, dia akan arah ke sini. Nah, ini untuk proses
setting up-nya ya, setting up untuk gateway service. Di sini ada ID, URL, dan predicates. Nah, ini ID ini maksudnya apa? Dia ngemanggil akun service ya teman-teman. Di sini ada akun service, ada transaction service. Nah, ini akun service dapat dari mana? Didapat dari si Eureka ini teman-teman. Ya, yang ke apa namanya, yang ke registered akun service. Jadi makanya tadi yang saya bilang di awal, ketika kita bikin microservice, akun ataupun transaction ini kita coba set dulu ya untuk penamaannya akun service, yang nantinya ini berupa ID ya, ID untuk pengenalannya sih. Kemudian di sini ada lagi ada URL, URL load balance berupa akun service. Kemudian di sini ada predikat. Nah, ini predikat ini fungsinya apa? Untuk proses merouting sih teman-teman. Untuk proses merouting ke microservice yang kita tujukan gitu. Semisal ketika kita ngehit ke dari gateway mau ngehit ke akun, kita harus sertain dulu nih path-nya, path account gitu kan. Terus juga ada transaksi juga kita sertakan juga path transaksinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita panggil account, dia akan ngerouting ke dalam service account. Kemudian kalau kita routing ke transaction, dia juga akan ngerouting ke transaction seperti ini. Kemudian di sini juga ada filter, ada proses circuit breakernya yang tadi yang saya buat. Ketika dia gagal ya teman-teman ya, di sini saya nge-circuit breaker in. Ketika dia fallback-nya itu gagal ya, transaction gagal, dia akan ngehit ke sini. Fallback, transaction. Kalau misalnya dia gagal ya, dalam arti kalau service-nya down atau error gitu kan. Kemudian di sini sama untuk proses register Eureka-nya sama seperti akun service. Oke. Dan di sini saya setup Swagger karena di sini kita menggunakan microservice. Jadi seefisien mungkin ketika kita ngebuka Swagger, kita nggak perlu ngebuka akun service ataupun transaction service. Kita cukup buka dari satu pintu aja teman-teman. Ngebukanya melalui si gateway service. Jadi tinggal buka si siapa namanya gateway yang ada di port di 10.000. Nanti kita tinggal slash saja misalnya mapping kemana, misalnya mapping ke akun atau mapping ke transaction seperti itu. Oke, mungkin untuk lebih detailnya coba kita running dulu si gateway-nya. Kita running di sini. Oke, bisa dilihat teman-teman ya. Di sini udah berhasil starting. Kemudian kita masuk ke Eureka lagi, kita refresh. Nah, di sini akan muncul ya. Ada akun service, gateway service, dan transaction service. Jadi kita udah berhasil nih ngebungkus si microservice ini ke dalam Eureka ya, ke dalam Eureka. Dalam arti si microservice ini udah siap untuk komunikasi lah, untuk kita proses gitu. Kemudian di sini tadi karena udah saya setup ya Swagger-nya di sisi gateway, jadi kita tinggal buka aja. Lalu, nah di sini bisa teman-teman ya. Di sini saya juga udah setup si Swagger-nya di dalam Open API-nya, di dalam di dalam transaction, di dalam gateway service. Jadi saya cukup panggil si gateway service-nya aja. Misalnya http://localhost. Nah, Swagger ya, Swagger, terus ada indeks ini. Nah, oke. Jadi dia akan muncul berupa akun service. Kalau misalnya teman-teman mau ganti ke akun, ke transaction service, dia juga akan ngelot ya ke transaction. Di sini akun service dia juga akan mengelot ke akun service seperti itu teman-teman. Oke, karena tadi di sini datanya masih kosong ya untuk data akunnya. Nah, ini coba kita initiate dulu ya teman-teman ya. Untuk create-nya semisal try out, misalnya nama Muhammad Dika Nirwansyah, kita execute. Nah, aktif. Kemudian kita cek dulu di sini. Oke, udah berhasil ya. Dia balance-nya 0. Kemudian kita execute lagi, misal namanya Irma Khairunisa. Kita execute.
Oke, ini udah berhasil ya. ID-nya sekian, akun number juga sekian, namanya terus balance. Kita cek lagi. Nah, telah berhasil teman-teman ya. Oke, mungkin di sini kita juga akan proses ngedemoin transfer. Sorry sebentar. Di sini coba kita ini dulu ya teman-teman ya. Kita update dulu untuk saldonya. Di sini kita ambil aja ID-nya. Untuk ID kredit, semisal ini kita ubah dulu. Misal jadi berapa? Semisal 5 juta dah semisal. Kita execute. Nah, di sini kita coba cek lagi. Nah, udah berhasil teman-teman ya. Sorry, 500.000. Kemudian di sini kita tambahin lagi untuk yang akun yang kedua. Akun yang kedua itu, nah, misal kita tambahin 0 lagi di sini. Nah, kita cek lagi apakah telah berhasil. Nah, berhasil teman-teman ya. 5 juta, ini 500.000. Kemudian karena kita mau nyoba nyoba transfer ya. Di sini kita coba langsung aja masuk ke API transfer. Oke, kita coba try out. Nah, ini from account-nya coba kita ditulis ya teman-teman ya. Jadi from account-nya itu kita ambil dari sini ya. Nah, from account. Oke, kemudian tuh account-nya itu akun yang dituju. Oke, semisal di sini from account kan dari Irma Indonesia, dia akan ngirim data ke Muhammadika. Ini kan dia saldonya 500.000 ya. Di sini saldonya 5 juta. Nah, di sini kita ubah semisal saldo yang mau dikirim berapa? Semisal 200.000 semisal. Nah, terus oke, kita execute. Nah, begini teman-teman. Kalau berhasil dia akan seperti ini. From account-nya, terus to account-nya, owner name-nya siapa, terus to owner-nya siapa, terus jumlah account yang dikirim itu berapa. Nah, bisa dilihat teman-teman ya untuk datanya apakah telah berhasil ke transfer. Nah, dia akan berkurang teman-teman ya. Yang tadi kan dia ngirim 200.000, kemudian dia akan nambah nih, entah dari 500.000 jadi 700.000 seperti itu. Kemudian kita bisa lihat tadi untuk lognya di tabel transaksi. Nah, seperti teman-teman. Jadi from account-nya, terus to account-nya kemana, terus amount-nya berapa, terus sama statusnya komplit. Oke. Kemudian kita coba bikin lagi, semisal dia transfer lagi, semisal 100.000. Execute. Nah, ketika kita select, nah seperti teman-teman. Jadi dia akan ke record amount-nya 100 dan statusnya komplit. Kemudian kita cek lagi di sini. Jadi harusnya akan di sini harusnya akan nambah ya. Saldo jadi 800.000. Nah, ini juga berkurang jadi 4.700.000. Seperti itu teman-teman. Kemudian coba kita demoin ya. Semisal kalau si transaksinya ini dia semisal mati atau down ya teman-teman. Oke, di sini coba kita matiin dulu. Oke. Kemudian di sini coba kita hit dari si gateway. Kita execute. Nah, oke. Dia akan muncul message error ini teman-teman. 503 transaction service currently unavailable. Kemudian kalau misalnya kita starting lagi, ini untuk gateway-nya, kemudian untuk transaksinya kita coba running lagi. Oke, nah untuk itu kita coba lagi, kita hit. Nah, dia udah kembali starting up, dia akan berhasil kekirim datanya. Kita coba refresh lagi. Oke, benar dia udah up. Kemudian coba kita cek lagi di transaction. Oke,
seperti itu teman-teman ya. Jadi dia datanya akan ke record di table transaction. Kemudian di sini juga duitnya juga akan berkurang juga teman-teman. Ada yang menambah, ada yang berkurang seperti ini teman-teman. 900 dan ini 4.600.000. Nah, misal gimana kalau yang mati itu si akun service. Nah, kalau misalnya yang mati itu akun service, dia akan berhasil ke record juga di tabelnya transaction. Namun di sini kita bikin si transactionnya itu dia statusnya tuh gagal seperti ini teman-teman, failed. Oke, coba kita running dulu teman-teman ya. Coba kita running dulu, kita jalanin. Sorry. Oke, semisal jadi 200.000 kita execute. Nah, dia akan berhasil ke save. Cuma di sini from owner name itu kosong, terus to owner name juga kosong, sama completed edit juga kosong. Nah, di sini statusnya akan berubah seperti ini teman-teman. Nah, statusnya itu akan fail. Bisa dicek di sini di transaction dia gagal kenapa. Oke, nah jadi teman-teman dia gagal nih untuk connect, dia karena connection reviews ketika ngehit ke akun service. Jadi ketika kita mau get nih, untuk mau nge-get si akun by ID, dia gagal duluan karena apa? Karena si koneksinya itu terputus karena connection reviews lah gitu, nggak up gitu si akun servisnya. Oke, kemudian coba kita running lagi si akun servisnya. Oke, kemudian di sini coba kita proses execute lagi. Masih gagal, sebentar kita cek dulu apakah udah up. Oke, kalau saya udah up, coba kita coba lagi. Oke, try out sebentar. Akun coba bisa dari from-nya ini. Kita ubah dulu from account-nya, terus to account-nya juga kita ganti. Nah, bisa kita ubah, boleh kita execute lagi. Nah, udah berhasil teman-teman, udah naik untuk service account-nya. Oke, bisa di sini. Jadi kalau misalnya dia berhasil berhasil transfer ya, berarti dia udah berhasil naik nih untuk si akun servisnya. Bisa dilihat di sini dia berhasil mengirim data dari Irma Khorisa ke Dika dengan saldonya segini. Dan kita cek lagi untuk di transaction statusnya. Nah, tadi kan gagal ya, ada gagal. Kalau di sini udah komplit, berhasil. Kemudian di sini kita cek lagi. Nah, dia akan berhasil nambah saldo jadi 910.000 jadi 4.590.000 dengan status yang tadi di sini dia completed dan completed date-nya keisi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin dari saya segitu aja untuk tutorial kali ini. Jadi teman-teman nanti bisa coba cek di GitHub saya, ada di sini. GitHub Muhammad Irwansyah. Untuk nama projectnya di Mini Bank App. Ada account service, ada discovery, ada gateway, ada transaction service. Nah, kurang lebih kita ada 4 project yang nantinya bisa coba teman-teman jalankan untuk di lokal atau bisa juga di custom ya untuk kebutuhan teman-teman untuk belajar. Mungkin dari saya sampai di sini dulu aja untuk tutorial kali ini. Terima kasih.